kawargian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar para kawargian? Semoga sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dewi Agustiani atau biasa disapa dengan Coach Dewi. Di video podcast kali ini kita akan membahas tema seri tentang emosi yang merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana tema ini diangkat ya, apa itu emosi, fungsinya, manfaatnya gitu ya, dan kenapa peran emosi ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang emosi gitu ya, di video podcast kali ini kita masih akan mengangkat tema tentang emosi ini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar emosi dan apa kaitannya dengan pikiran ya. Pikiran tentu saja berbicara dengan emosi sangat terkait dengan pikiran bawah sadar ya. Nah, fisik bisa saja nih sehat gitu ya, kelihatannya oke dari luar gitu ya, bugar, tapi secara mental emosional belum tentu, karena emosi ini seringkali gitu tidak kelihatan oleh orang lain ya, tapi kita bisa merasakannya. Dan emosional ini seringkali mengganggu jika kita tadi gitu tidak memahami emosi-emosi kita, jika kita juga tidak bisa mengelola dengan baik ya emosi-emosi yang kita rasakan. So, kenapa ini penting ya? Kembali lagi gitu bahwa menurut para peneliti gitu ya, bahwa emosi ini 80% menyumbang kesuksesan dalam kehidupan manusia ya, baik itu dalam hidup sehari-hari gitu ya, atau dalam pekerjaan, atau dalam relationship gitu. Karena memang tadi gitu ya, ketika kita tidak bisa memahami diri sendiri, memahami perasaan-perasaan kita, kita juga tidak akan mengerti dan memahami perasaan orang lain gitu, sehingga biasanya mengakibatkan ya relationship kita dengan orang lain juga terganggu gitu ya, ada konflik, banyak konflik terjadi. Nah, dengan kita sendiri juga tidak memahami emosi gitu ya, tidak berusaha nih untuk tadi gitu ya, mencari tahu ada apa ya dengan saya gitu, maka biasanya itu akan ketahuannya ketika kita mengalami masalah-masalah emosional gitu, seperti psikosomatis gitu. Psikosomatis ini adalah penyakit fisik yang berasal dari psikis ya. Kemudian tadi gitu bahwa masalah mental emosional ini juga bisa keluar dalam bentuk perilaku ya, yang temperamen, marah, misalkan stres, atau apapun, dalam bentuk adiksi, self defense dan lain-lain ya. Tentu banyak sekali gitu dari masalah problem emosional yang tidak kita bereskan ini. So, kenapa di video podcast kali ini gitu ya, saya juga membahas nih bahwa konsep dasar emosi ini berkaitan dengan pikiran ya, pikiran bawah sadar. Seperti kita tahu ya bahwa pikiran itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan ada juga pikiran tidak sadar gitu ya. Kalau pikiran tidak sadar itu adalah otak tidak sadar gitu ya, biasanya bekerja tadi secara otomatis ya dalam diri kita gitu. Itu biasanya fungsi hormon gitu, terus organ-organ bekerja dalam tubuh kita ya, seperti kita menghirup nafas gitu, mata berkedip, terus detak jantung. Nah, itu biasanya berjalan secara otomatis. Ya, kita tahu kita bernafas gitu ya, tapi kita nggak tahu nih berapa banyak udara yang kita hirup, berapa banyak yang kita keluarkan gitu dalam sehari. Kita berkedip berapa banyak gitu, terus kemudian ya denyut jantung kita gitu ya. Nah, itu juga karena berjalan dengan otomatis tadi gitu. Kemudian ada yang namanya pikiran sadar. Pikiran sadar ini adalah fungsinya gitu ya, logika, analisa gitu. Bagaimana kita juga tahu nih, kalau kita tahu nih harusnya kita misalkan dalam satu case gitu ya,
kita harusnya tenang nih, tapi ternyata, nah kita kok cemas, kita kok takut. Nah ternyata si takut, cemas ini gitu ya, yang berkaitan dengan emosi, emosi berkaitan dengan tadi pikiran bawah sadar gitu ya. Pikiran bawah sadar ini menyimpan tadi memori, pengalaman-pengalaman kita gitu ya, dari kita kecil hingga dewasa, hingga saat ini gitu. Kemudian ada juga keyakinan-keyakinan gitu ya, dan ini yang tadi pada akhirnya membentuk gitu, mendorong kita untuk mengeluarkan perkataan, perilaku, tindakan gitu ya, ataupun keputusan-keputusan lainnya. Nah, jadi ketika kita semakin aware gitu ya dengan kesehatan mental emosional kita gitu, kita ingin memahami emosi, maka tadi kita harus masuk ke pikiran bawah sadar ya, ataupun misalkan ketika kita ingin melakukan perubahan gitu ya yang terkait dengan emosi atau kehidupan apapun gitu ya, maka tadi itu kita harus mulai masuk ke pikiran bawah sadar. Ada apa ya gitu di balik dasar keyakinan sehingga saya melakukan A gitu. Ada apa ya di balik saya marah-marah ini misalkan gitu. Ada apa ya di balik saya uh, memiliki perasaan-perasaan apapun gitu. Nah, jadi tadi gitu sangat berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Karena tadi 10% gitu ya, pikiran sadar porsi kekuatannya, eee, jika dibandingkan dengan pikiran bawah sadar yang porsi kekuatannya 90%, maka tadi logika tahu nih harusnya kita misalkan tenang gitu ya, harusnya kita, fine-fine aja gitu. Tapi ternyata di pikiran bawah sadar kita nggak tahu nih ketika responnya, aduh kok saya malah takut, saya kok malah cemas gitu. Ternyata ada program gitu ya yang tadi akhirnya mempengaruhi untuk kita melakukan sesuatu seperti itu. Nah, jadi untuk rekan-rekan para kawargian gitu ya yang memang merasa memiliki ya, oh iya ya kayaknya saya ada deh masalah mental emosional gitu ya. Eh, ada luka-luka emosional yang belum dibereskan gitu ya, karena ini pasti akan sangat mengganggu ke kehidupan kita saat ini setelah dewasa gitu ya, sampai kita apapun gitu yang kita alami di kehidupan sekarang gitu, itu adalah hasil bentukan dari masa lalu ya, dimana bentukan itu juga setiap orang pasti kan mengalami rangkaian peristiwa gitu ya, baik peristiwa menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini gitu ya, ketika kita tidak berusaha untuk membereskannya gitu, untuk kita bagaimana, karena kan mungkin semasa kecil gitu ya, ketika kita mengalami pengalaman tidak menyenangkan, kita tidak punya kemampuan ya bagaimana menghadapi situasi tersebut, atau mungkin juga kita tidak punya pengetahuan tentang untuk mengatasi pengalaman itu, ataupun juga support system gitu ya. Nah, ini sangat dipengaruhi. Sekarang ketika kita dewasa, nah biasanya ketika tadi memiliki masalah-masalah yang belum dibereskan gitu ya, luka-luka emosional akan keluar tuh dalam bentuk-bentuk psikosomatis tadi gitu ya, stres, kecemasan, ataupun dalam bentuk mental emosional lainnya. So, tadi ya untuk kita mau memahami diri kita, memahami emosi-emosi kita ya, eh, kita harus menggali terlebih dahulu gitu ya. Ada akar apa gitu yang menyebabkan saya berperilaku seperti ini, yang menyebabkan saya memiliki keyakinan seperti ini gitu, sehingga perkataan, perilaku, tindakan yang muncul ya akhirnya misalkan saat ini destruktif gitu ya, merusak. Nah, ketika kita ingin tadi gitu ya, memahami diri kita gitu ya, dan kita belajar tentang kecerdasan emosi gitu, ini akan sangat baik sekali untuk membantu kita memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk kita bisa memiliki kesehatan fisik gitu ya, kesehatan mental yang baik gitu. Kemudian ketika kita paham dengan diri kita juga akan mulai nih, ketika kita aware dulu ya, paham dulu dengan
perasaan-perasaan, emosi-emosi yang kita punya, baru kita bisa mengelolanya ya. Dari self awareness itu akan ke self management gitu. Artinya ketika kita sudah punya aware, kesadaran kita terbangun, nah maka akan selanjutnya, proses selanjutnya adalah bagaimana mengelolanya gitu ya. Ketika kita sudah belajar memahami diri sendiri, mengelola emosi-emosi kita, itu biasa akan naik lagi stepnya ke uh, social awareness gitu. Artinya karena kita sudah paham dulu nih, paham dulu sama perasaan kita, emosi-emosi kita, sehingga pada akhirnya kita juga bisa memahami orang lain gitu ya. Ketika orang lain sedih, ketika orang lain marah gitu, itu akan lebih membantu kita untuk berelasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, berempati, dan pada akhirnya gitu di tahap berikutnya ketika kita sudah memiliki tadi gitu self awareness ya, kita sudah memahami diri kita sendiri, kita sudah bisa mengelola emosi-emosi kita, dan kita sudah bisa mengerti dan memahami perasaan orang lain gitu, maka akan membangun social management gitu ya, skill yang selanjutnya gitu, yang paling tinggi di antara semuanya, sehingga kita pada akhirnya bisa membangun hubungan, membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya, baik di lingkungan rumah gitu, dengan pasangan, dengan mertua, dengan anak gitu, ataupun mungkin di komunitas gitu ya, ketika kita bertemu dengan teman-teman, entah itu di pekerjaan, entah itu di lingkungan sosial manapun gitu, kita udah semakin aware gitu ya. Jadi penting sekali, dan tenang saja untuk para keluargian gitu ya, yang memang untuk menggali kesadaran ini ada orang-orang yang bisa melakukannya sendiri, tapi ada juga orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, di sini di Sayega Hipnoterapi ya, kita juga memfasilitasi layanan coaching konseling untuk mereka yang mengalami permasalahan mental emosional. Jadi silakan ya untuk teman-teman yang memang membutuhkan bantuan profesional ya, boleh menghubungi tim Sayega Hipnoterapi Bandung. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya. Untuk teman-teman, boleh ya jika ada kritik, saran, ataupun request nih untuk bahasan apa lagi yang ingin kita share gitu ya, boleh silakan DM ke media sosial kami ya, di Instagram ataupun YouTube @sayega hipnoterapi Bandung ya. Dan untuk teman-teman juga yang ingin tahu lebih banyak tentang hipnosis dan hipnoterapi, silahkan kunjungi website kami di hipnoterapibandung.com. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya.